Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Ibu Erli Magfiroh selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum mandiri. Yang saya hormati Bapak Sofiun Nafi selaku dosen pembimbing lapangan mata kuliah praktikum mandiri, serta teman-teman dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu dalam media online ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat, dan semoga kita semua masih tergolong di dalam umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Manajemen Dakwah yang bernama AK Lulus Adlina dengan NIM 181020489 akan membawakan kultum singkat yang bertemakan tentang menegakkan sholat berjamaah. Para pemirsa yang berbahagia, sebagai seorang muslim, tentunya kita sudah mengetahui dengan baik kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang Allah berikan waktu itu adalah untuk menjalankan ibadah sholat bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Ibadah yang sangat penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad harus datang langsung menuju langit ketujuh bersama dengan malaikat Jibril. Sekedar informasi bagi para pemirsa sekalian, sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, pada mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Namun karena cintanya beliau kepada kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan dan memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguranginya. Tawar menawar ceritanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan Nabi Muhammad untuk mendapatkan keringanan, yaitu melaksanakan sholat sebanyak 5 kali sehari. Meskipun begitu, melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari juga masih terasa berat bagi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian orang, terasa sangat berat sekali menjalankan sholat pada 5 waktu itu. Ketika sholat asar, banyak orang masih sibuk bekerja sampai-sampai tanpa terasa waktu asar sudah habis dan sudah masuk maghrib. Kemudian ketika waktu sholat maghrib sudah tiba, lagi-lagi mereka juga tidak sempat menjalankannya karena masih dalam perjalanan dan terjebak macet. Saat sudah sampai rumah, badan terasa penat sehingga memilih untuk tiduran yang tanpa sadar sudah menjelang pagi. Hilanglah sholat isya kita. Begitupun dengan ibadah sholat subuh, badan yang lelah karena pekerjaan memaksa untuk tidur lebih awal dan terkadang tidur larut malam sehingga bangun kesiangan dan waktu sholat subuh juga telah habis. Begitu miris bila kita melihat kondisi semacam ini. Apakah kalian melupakan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua yang telah menawar sholat agar dipangkas menjadi 5?
karena mengetahui kondisi fisik kita yang tidak sekuat kaum pendahulu kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang sangat penting bagi kita sebagai orang Islam. Perintah salat hukumnya wajib, suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan akan mendapatkan dosa bila kita tinggalkan. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan ibadah wajib yang satu ini. Apabila rumah atau bangunan tiada memiliki tiang, maka rumah atau bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama, apabila seseorang yang mengaku beragama Islam tidak melaksanakan ibadah sholat, maka agamanya akan runtuh. Perintah mengerjakan sholat ini bahkan ada di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari. Dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila kita melaksanakan perintah sholat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Adapun hikmah melaksanakan perintah sholat 5 waktu diantaranya adalah: yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat merupakan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan sholat, seolah-olah kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Oleh karena itu, sholat bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Ibadah sholat akan membuat hati manusia selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dapat menjaga diri kita dari hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita dari perbuatan dosa. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan manusia sebagai hamba yang lemah di hadapannya akan membuat kita selalu terjaga dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, yang keempat, menanamkan perilaku disiplin diri terhadap waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Hal ini akan membuat kita disiplin dalam kehidupan kita, sehingga perilaku disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan hidup kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak sekali hikmah dan manfaat sholat 5 waktu yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itulah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengerjakan sholat 5 waktu agar kita mendapatkan pahala dan terhindar dari api neraka. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu karena kelalaian saya, dan mohon untuk dimaafkan. Dan marilah kita tutup dengan doa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah wa ahsanal jazaa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.